posisinya akun pribadi biasanya masih belum bisa iklan tuh, tapi ketika udah dirubah jadi akun bisnis dan ini akun bisnis juga, jadi kemungkinan dia udah bisa iklan. Nah, sederhananya, cara sederhananya kita tinggal masuk ke fitur iklan, terus kemudian ini untuk yang feed dulu ya, untuk feed atau carousel ya. Untuk feed atau carousel kita pilih postingan. Postingan mana yang kira-kira mau kita iklankan. Katakanlah postingan ini yang warna kuning ya, kita mau iklankan. Kemudian, nah bedanya di sini nih. Jadi ketika kita ngiklan di HP itu tuh objektifnya, tujuan dari iklannya cuma ada 3. Lebih banyak kunjungan ke profile, lebih banyak kunjungan ke situs web, atau pesan lainnya, ini DM ya kalau nggak salah ya. Nah, coba 3. Tapi kalau kita di dashboard di desktop, itu tujuannya kurang lebih ada segini. 1, 2, 3, 4, 5, sekian. Jadi kalau ngiklan di desktop sama di HP, itu bedanya gitu, tujuannya itu cuma 3. Dan tujuan direct message atau tujuan yang ini nih pesannya itu cuma ada di Instagram doang, kalau lewat HP doang. Kalau lewat sini nggak bisa, nggak ada tujuan pilih ke DM. Message pun dia bisanya ke Messenger. Jadi gitu, jadi ada video views, ada traffic, ada engagement. Kalau traffic mungkin mirip sama kayak si kunjungan profil sama ini nih, hampir sama. Jadi walaupun sama-sama iklan, tapi sebenarnya secara objektif dia beda tuh, punya tujuan masing-masing lah. Jadi mungkin yang sempat ngerasain iklan lewat HP itu lebih worth it daripada lewat desktop, ya bisa jadi karena memang si Instagramnya ini, ya walaupun sama-sama punya Facebook, tapi si Instagram ini kayak lebih punya powerful tersendiri gitu loh. Karena bahkan di sisi campaign-nya dia nggak bisa ngasih objektif, ngasih tujuan untuk ke DM langsung. Jadi yang saat ini worth it iklan di HP worth it, menurutku diterusin aja, nggak usah belajar terlalu dalam lagi di yang desktop, kecuali mau ngulik lebih dalam. Tapi kalau yang dari HP aja udah efektif, udah itu aja yang dipakai gitu. Oke. Udah bagus di dalam postingan ini, udah menarik, udah ada reels, udah ada panduan, udah ada carousel, udah ada feed, udah lengkap. Kunjungan profil juga nggak masalah. Terus kalau misalnya mau langsung ke udah punya website, bisa juga langsung diklik objektif tujuan ini. Nah, bisa ke profil kalau misalnya tadi ya feednya udah rapi lah. Tapi kalau ke kunjungan situs web, kalau udah punya website, tapi kalau awal banget belum, masih kosongan, belum ada apa-apanya, memang disarankan ke arah ke direct message lah. Katakanlah kita mau ke pesan lainnya nih ya. Kemudian klik selanjutnya. Kemudian di sini ada persyaratan khusus, kita buka aja di sini. Ini nggak terlalu ngaruh. Pernah aku coba testing di 4 kategori ini, kayaknya nggak terlalu, sama aja lah. Untuk lokal kayaknya nggak terlalu ngefek lah. Terus kemudian ada otomatis, dan lanjut ke buat milik sendiri otomatis. Jadi kalau otomatis itu ketika akun kita followernya udah banyak, ada 1000, 2000, 3000 gitu lah ya, katakanlah udah 1000-an. Nah, ketika kita ngiklan lewat HP, si Instagram ini lebih cenderung untuk mengarahkan ke orang-orang yang mirip dengan 1000 orang follower kita. Jadi ketika kita otomatis iklan kita itu disebarkan ke orang-orang yang serupa, orang-orang yang mirip dengan follower atau orang-orang yang nge-like di akun Instagram kita. Nah, fitur ini juga nggak ada di desktop, cuma ada di kalau lewat HP. Jadi salah satunya powerful Instagram tuh di situ. Jadi kalau otomatis gitu. Nah, diusahakan banget kalau bisa followernya ini jangan fake. Ketika kita pakai fake follower atau followernya banyak tapi fake semua nih, kita ngiklankan pakai otomatis. Nah, yang masuk aneh-aneh. Tapi ketika kita benar-benar bangun, kalau disampaikan Kang Yana di awal itu bangun personal branding, materinya disesuaikan ya. Nah itu orang yang datang
memang benar-benar tertarik dengan materi yang ada di feed-nya. Jadi ketika kita iklankan dengan otomatis, ya datangnya kemungkinan orang-orang yang mirip dengan follower atau orang-orang yang like. Itu untuk otomatis. Nah, kalau memang followernya masih dikit nih, masih 100, 200, nah, bolehlah kita bikin buat milik Anda sendiri. Nah, di sini ada nama pemirsa. Nama pemirsa ini lebih kayak kalau di desktop tuh kayak adset lah. Jadi kita mau target siapa sih? Nama pemirsa ini kayak sebagai nama aja, naming doang. Kayak tadi tuh kita ngasih nama campaign di Google Search ya, di Google Ads ada lead search, kemudian campaignnya apa. Nah, nama di sini tuh disesuaikan aja, kayak misalnya ini tuh nanti tempatnya di Bandung, minatnya dengan real estate, terus umurnya sekian. Nah, itu namanya tuh kayak biar rapi aja lah. Kita mulai dulu dari lokasi mungkin ya. Untuk lokasi sendiri kita coba dulu, katakanlah sampaikan Google ya. Pakai aja wilayah ya. Untuk wilayah kita bisa langsung cari di sini, katakanlah Bandung, Bandung Indonesia. Oke, cukup satu, nggak apa-apa. Kemudian untuk minatnya ini disesuaikan aja, kayak misalnya kalau di sebelum kita masuk ke bikin proyek kan pasti kita udah kayak bisnis model kanvas ya, udah tahu ini kira-kira yang beli bakal umur berapa, terus aktivitasnya apa, hobinya apa, macam-macam. Seperti interest juga nanti disampaikan kan, kira-kira dia pakai gadget apa, sepedanya apa sih yang dipakai, terus apa. Nah, ini juga bisa sebagai salah satu interest yang dipakai. Katakanlah masih umum nih, kita pakai real estate. Nah, dia juga menyarankan nih saran minatnya investasi real estate, properti, investasi rumah. Tapi untuk kalau yang biasa saya pakai biasanya satu interest lah, single interest. Jadi semakin terukur gitu loh. Orang yang suka real estate di Bandung umur sekian itu tuh worth it gak sih? Gitu. Tapi kalau terlalu banyak biasanya nggak tahu mana yang winning. Kalau terlalu banyak interest ya. Kita coba pakai satu, terus kemudian umur biasanya berapa yang beli properti? 30, 30 sampai 65. Oke. Oke, 55. Oke. Laki-laki perempuan kita checklist dua-duanya. Selesai. Nah, nama pemirsanya kalau bisa dirapikan lah. Jadi ketika kita ngetes, kita apa namanya, kita ngukur lagi itu jadi lebih terukur gitu, jadi lebih oh ternyata yang winning itu adset yang ini atau targeting yang ini. Nah, untuk nama pemirsa kita bisa gitu juga nih. Real estate. Bisa. Nah, jadi untuk namingnya nanti misalkan ya diseragamkan lah. Ini yang biasa saya pakai, cuma kalau punya template yang lebih bagus ya dipakai aja. Yang penting kebaca gitu loh. Kalau ini kita pemirsa untuk ini pemirsa untuk ini. Oke, selanjutnya udah ketemu nih ya, udah ketemu satu, udah jadi satu. Terus kalau misalnya bikin lagi itu juga nggak masalah. Itu bagian dari kayak testing ya. Jadi kayak kita lagi luang gitu ya, lagi nunggu nunggu chat masuk, kita bikin kayak gini sebanyak-banyaknya juga nggak masalah. Bandung real estate 30-50, terus bikin lagi nih Bandung investasi properti 30-50, Bandung rumah misalnya ya rumah 30-50, jadi bikin terus ke banyak. Jadi pas mau iklan udah punya stok nih, jadi nggak perlu lagi mikir dari awal lagi. Jadi ketika semakin kita punya banyak pemirsa, semakin kita ngetesnya lebih gampang, jadi nggak perlu lagi mikir terlalu banyak. Oke, selanjutnya kita klik selanjutnya, kemudian anggaran eh, anggaran disesuaikan aja ya. Kalau anggaran ya ada yang 20.000 sehari, ada yang 100.000 sehari, tinggal
waktunya disesuaikan lah. Katakanlah hariannya 60.000, kita ambil di 2 hari, sorry, 2 hari misalnya. Kemudian selanjutnya, oke, ini reviewnya, tinjauan iklan. Estimasi jangkauannya di sekitar 20.000 sampai 52.000 orang. Kemudian contoh iklannya kayak gini. Wujud iklannya kayak gini, karena tadi kita apa namanya, ke direct message. Jadi call to action-nya tuh call to action-nya Instagram direct ya. Nah ini. Kemudian di cerita juga bisa juga muncul kayak. Oke, nanti di mana stories jadinya kayak gini. Jadi itu tadi kayak contoh jadinya lah ya. Kemudian di jelajah hampir sama sih wujudnya kayak di feed. Oke, ini review iklannya, kemudian tujuannya lebih banyak pesan ke akun tertentu, kemudian pemirsanya Bandung Real Estate 30 sampai 50, anggarannya 420 hari, kemudian pembayaran ini udah cocok semua ya. Negara, ID Indonesia, terus kemudian mata uang IDR, Indonesian dolar rupiah, zona waktunya Asia Jakarta, kemudian simpan. Nah, untuk tambahan metode pembayaran kayaknya udah hafal semua ya. Sekarang udah ada tambahan BNI sama Mandiri, jadi lebih gampang lah tinggal transfer. Oke, oke. Kemudian ini kalau udah ada budget, kita langsung klik promosikan postingan. Nah ini karena belum ada budgetnya, jadi eh, nggak nggak apa namanya nggak mau diiklankan. Oke, sampai situ ada yang mau ditanyakan dulu nggak? Ya, monggo. Kalau kalau saya pribadi saat ini lebih suka sama single interest. Kalau single interest itu kayak benar-benar cuma satu doang gitu loh. Jadi dalam satu pemirsa itu, dari satu pemirsa itu kayak cuma satu aja, isinya satu doang. Apakah itu efektif atau enggak? Nanti kita cek. Jadi setelah ya itu biasanya ngecekin di dashboard sih ya. Jadi ketika ngelihat ini jangkauannya udah berapa nih? Katakanlah udah 1.000, tapi nggak ada lead sama sekali, ini kita matiin. Berarti interest ini nggak cocok sama produk ini. Nah, baru kita ganti lagi. Tadi real estate nih, katakanlah nggak cocok. Kita ganti lagi investasi rumah tadi kalau nggak salah ada ya. Investasi rumah ini jalan nih, reach sampai 1.000, jangkauan sampai 1.000. Ketika udah jalan sampai 1.000, itu ternyata ada lead 3. Oh berarti bagus, gedein aja budgetnya di sini. Nah jadi tolak ukurnya di situ. Ketika kita iklanin beberapa pemirsa gitu ya, jadi kelihatan oh ternyata yang bagus itu sebenarnya investasi rumah nih pakainya nih, walaupun sebenarnya kita eh, bukan rumah untuk investasi, emang untuk dipakai sendiri gitu loh. Jadi terus ganti lagi misalnya aksesoris ya atau merek mobil, kita juga bisa pakai merek mobil gitu kan, Ferrari. Nah kalau bisa ya Ferrari ya, terus kemudian apa tadi Ferrari lokasinya di mana, umurnya berapa. Nah jadi ketika kita ngetes ada 10 katakanlah ada Ferrari, Audi, Harley misalnya atau macam-macam, lead yang paling banyak tuh dari mana? Oh ternyata dari Ferrari, ya kita gedein Ferrari. Tapi ketika kita iklannya dalam satu pemirsa gitu ya, dalam satu pemirsa itu ada beberapa interest, misalnya ada digabungin nih Audi, Ferrari, Hyundai, Honda misalnya nih kita gabungin, itu winning tuh. Tapi kita nggak tahu interest mana yang sebenarnya kupakai sekarang lebih dominan yang itu, jadi lebih cocok dengan pakai yang itu. Itu juga pun sebenarnya sekalian buat testing ya, testing adset mana, testing pemirsa mana sih yang paling cocok. Memang sebenarnya itu budgetnya gede, jadi karena banyak banget kan. Nah untuk awal ngikutin aja tadi kayak ad grupnya
si Google Ads. Jadi satu pemirsa isinya merek mobil, isinya mobil semua nih, Ferrari, Hyundai, mobil macam-macam. Terus satu lagi isinya merek baju lah ya, ada Polo, ada Miniso, ada apa, masuk-masukin lagi. Lain lagi ada merek sepeda, ada Thompson, Polygon, apa masih kita masukin. Nah dari grup-grup ini, itu yang paling winning yang mana sih? Oh ternyata sepeda, nah sepeda kita detailin lagi baru, satu, dua, tiga. Oh ternyata dari merek sepeda yang paling menarik si Thompson, nah, kita pakai lagi Thompson lagi. Oh ternyata ini masih masih winning, kita ulik lagi lebih dalam, Thompsonnya tipe berapa, dalam lagi. Nah kalau udah ketemu banget Thompsonnya, baru kita narrow sama yang lain. Thompson sama apa? Thompson sama apa? Jadi si Thompson nanti dibawa terus. Karena kan sekarang si Facebook sama Instagram juga update terus interestnya. Interestnya ada yang dihapus, ada yang digabungkan, ada yang dibuang lah ya. Gitu sih. Ya akhirnya gitu. Tapi kalau mau dicek se-Indonesia dulu juga nggak masalah. Nanti kan bisa kelihatan ya. Kalau di HP itu kelihatan nggak sih reportnya tertinggi dari daerah mana? Enggak. Oh. Ya, reach-nya ya. Nah, itu biasanya standarnya di 1000 sih. Tapi kalau masih ragu turunin lah 800. Kalau masih ragu lagi 500 lah. Kalau 500 belum dapat sama sekali, matiin aja ganti yang lain. Jangan terlalu sayang sama interest lah. Terus kan banyak banget tuh. Dicoba lagi, ganti lagi, ganti lagi. Ada lagi? Iya, yang sini bukan. Yang lebih banyak kunjungan situs web. Oh ya, ya. Itu sebenarnya kalau terakhir update, karena kan si WhatsApp juga udah dibeli sama Facebook ya. Jadi si WhatsApp-nya ini kayak fasilitasnya sama kayak si Instagram. Jadi kayak yang didatangkan itu orang-orang yang biasa klik ke WhatsApp langsung tanpa ada edukasi, macam edukasinya cuma ada di ads-nya ya, di gambarnya. Yang dan yang didatangkan itu orang-orang yang mirip sama followernya. Jadi mirip kayak otomatis tadi tuh. Jadi kalau mau pakai pesan WhatsApp nggak bisa pilih pemirsa, tapi langsung pemirsanya otomatis. Jadi otomatis itu. Itu sih paling. Ya, biasanya itu setelah beberapa minggu atau 2 minggu ya. Jadi nanti dia baru WA-nya itu kan kalau sekarang dari Facebook harus dikonekin, Instagram sama Facebook tuh kayak harus dikonekin, fanpage sorry, Instagram sama fanpage harus dikonekin. Nah sekarang ada tambah lagi, fanpage, Instagram sama WA tuh harus dikonekin. Tapi buat yang baru tunggu dulu. Jadi nanti setelah setelah apa namanya, setelah seminggu, setelah 2 minggu baru bisa dikonekin tuh Instagram sama WA, Instagram sama si fanpage. Nanti ketiganya connect. Gitu. Jadi paling itu tunggu dulu. Nanti coba minta review coba. Coba nanti dicek aja. Ya, ya.
Kalau di jawabannya di sini. Nah, nih, we are removing some detail targeting option, some interest, demographic and behavior is being discontinued. Jadi ini yang bikin itu mas, mungkin 2 bulan yang lalu, 3 bulan yang lalu, atau bahkan 1 tahun lalu, interest itu winning banget tuh, tapi sekarang dihapus. Ya, nggak bisa dipakai lagi. Nah, solusinya itu. Jadi kalau sekarang karena ini platformnya orang ya, jangan terlalu sayang sama interest lah. Jadi maksudnya nggak bisa ganti lagi, cari lagi gitu. Memang cara mainnya Facebook mungkin gitu ya. Jadi gimana caranya biar orang-orang ini kayak ngulik lagi. Jadi nggak bisa terlalu nyaman kayak gitu. Kalau Google kan bener-bener yang udahlah setting sekali sampai setahun. Nah tapi kalau interest ini dia memang kayak di ngaja gitu loh. Ada yang dihapus, ada di update baru lagi, ada ini lagi. Jadi memang harus gonta-ganti interest terus. Bahkan kemarin sempat disampaikan juga ya. Jadi kayak untuk ads kreatif itu malah kalau bisa per 3 hari itu diganti. Per 3 hari diganti. Digantinya walaupun cuma kasih titik, kasih emot. Karena dengan kayak gitu Facebook Instagram ini kayak menganggap oh iklannya di refresh nih, kontennya di refresh. Padahal kita cuma nambah titik, nambah emoticon. Tapi dengan gitu iklannya kayak jalan baru lagi. Jadi dia lebih refresh lagi, lebih baru lagi, iklannya kayak ngulang lagi. Gitu. Itu ngaruh juga. Itu sih. Oke, ada lagi? Kait iklan dari ya ya. Secara kalau melihat dari dashboard ini ya, kalau melihat dari dashboardnya si siapa namanya Facebook, maksudnya lihat secara dashboard itu sebenarnya paling menarik tetap di video. Ya. Nah, itu bedanya di apa desktop sama di Instagram tuh gitu juga. Jadi ketika di desktop itu paling bagus, yang paling disarankan itu malah video, walaupun cuma videonya itu cuma gambar di slide gitu loh. Kalau di itu kan bisa cuma gambar gerak-gerak. Nah, itu kalau di desktop itu reach-nya tuh selalu lebih tinggi daripada yang image. Tapi ketika masuk ke sini, nah ini beda lagi. Ini bahkan gambar aja bagus kan ya? Iya, jadi ya disesuaikan lah ketika ini kita ngiklan masih lewat HP, ya udah kita ngikutin gambar aja kalau selama itu paling bagus gitu. Tapi nggak ada salahnya juga iklan 2 ads gitu. Jadi satu gambar satu 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 video itu dengan targeting yang sama, dengan caption yang sama, semuanya sama gitu ya, targeting sama, tujuan juga sama, budget sama, nanti dibandingin mana yang paling efektif. Gitu sih. Kalau yang mana ini? Ya bisa, ini juga bisa. Ini juga bisa ke landing page. Nanti jadi masuknya ke sini nih. Jadi masuknya ke ini kan ada 3 tujuannya. Lebih banyak kunjungan profil, nanti diarahkannya itu ke profil Instagram kita. Terus kemudian yang kedua lebih banyak kunjungan situs web. Nah ini ke website kita atau ke Bitly WA lah ya, atau ke Linktree atau ke apa. Nah di sini kita bisa milih tombolnya nih yang relate sama kita nih apa, katakanlah pelajari selengkapnya gitu ya biasanya. Nah situs webnya taruh di sini. Ya, kalau lewat HP kayaknya sih belum sampai ngedetek ke tahap pixel. Jadi kalau yang sampai pixel terus kemudian sampai macam-macam tetap di desktop. Jadi kalau kulihat ya secara ini ya, jadi kalau mau main di HP paling enak bukan ke website, paling enak ke DM bener.
edukasi di DM sama profilnya, tapi harus bagus juga. Kalau belum ya ke arah ke DM itu sih. Ya, Pak. Oh iya. Oke. Dan teman-teman kita bisa melihat ya, satu produk sedang diiklankan oleh siapa aja kita tahu. Jadi sini teman-teman bisa masuk ke facebook.com/ads/library. Nah di situ akan muncul di sini. Kita masukkan di sini, misalnya saya masukkan Emeralda Resort Bandung gitu ya. Kita tahu tuh Instagram apa yang sedang membuat iklan tentang Emeralda Resort. Di sini ketemu ada berapa? Coba scroll dikit mas. Ada 10 resort, tapi kalau Bandungnya kita ganti Emerald Resort aja, harusnya lebih ya. Enter 10 menjadi 11. Ini punya siapa aja nih? Ya ini lumayan rame sih, ada coba dari atas Emerald Resort Katna. Kemudian ada The Gria, ada Rumah Tanah Bandung Barat.id, kemudian ada siapa lagi nih, ada Caroline, ada kawasan Kota Baru Bandung, ada Rumah Tanah Properti Bandung, ada lagi di bawah Emerald Resort Pratama ya. Nah, ada lagi Rumah Impian Modern. Ada Emerald Resort, siapa lagi? Banyak ya. Ini mungkin officialnya ya, atau punya siapa nih? Ya, punya Pak Yopi ya. Oke, jadi ketahuan deh. Ke bawah lagi, habis. Sudah lagi Rumah Bandung Padalarang. Ini belum diganti nih. Ini si add detail. Ya, maksudnya ini coba. Si add detailnya. Ya. Ya, terus. Ini juga kita tahu ya, misalnya kita mau lebih dalam lagi, cuman saya nggak buka di sini. Coba ke atas, kita ke atas sedikit, ke atas lagi. Misalnya lagi, nah ini Emerald Resort itu, kita kalau misalnya iseng ini kok Kang Yopi sering banget closing, habis berapa sih kita bisa lihat gitu ya. Tapi enggak lah, nggak saya buka sini, nggak bisa. Dan ini dia dijalankan di apa aja, kelihatan di situ. Ada Facebook, ada ini platformnya. Ada Facebook, ada macam-macam ya. See add detail. Nah, dia kemana? Larinya kemana? 500. Larinya send message ya. Body klik.
Klik handphone siapa tuh? Wah, feedback. Oke. Ini maksud saya, kita bisa ke atas, ke paling atas, katakanlah ya, seberapa besar sih persaingan di Bandung? Di sini bisa ditulis rumah Bandung misalnya. Rumah Bandung, seramai apa di Instagram? Ada 1.600, tapi kan rumah Bandung ini belum kita filter ya. Mungkin ada rumah mode, rumah makan, rumah apa gitu. Ini kayak bukan Polof ya, bukan? Bukan ya. Oke. Ya, kenceng banget. Ini ada lagi. Tapi kayaknya rumahnya Bunda Emeralda Pak ya, coba ke bawah. Ah, ini kan. Berarti dibantu sama rumah 123 project ya. Coba kita lihat gaya di England seperti apa Mas? Get over. Ini dia pakai story ya. Nah, ini teman-teman, ini salah satu tips kalau misalnya bingung mau nulis caption atau apa, lihat dari sini. Jadi teman-teman masuk ke facebook.com/ads/library. Masukin aja di situ. Linknya boleh ya, saya share ke Mbak Dea. Teman-teman tadi udah dibahas sama Mas Azza ya, untuk target itu kan kita coba untuk per niche gitu ya. Kalau pengalaman saya itu biasanya target yang convert itu pertama niche otomotif. Jadi rumahnya kan harganya 700, berarti 700 itu kira-kira mobilnya apa? Jadi pas teman-teman nanti masukin di iklan atau mau kita praktekkan sebentar, pakai handphone. Kalau harga rumah 700 berarti teman-teman masukin otomotifnya itu yang Avanza, Avanza, Xenia, Kalia, Brio, Mobilio gitu ya. Kalau misalnya harga rumahnya di atas 1 M, misalnya 1,5 miliar, teman-teman masukin Fortuner, masukin Pajero Sport, masukin Ford Ranger, masukin Nissan Strada, masukin gitulah kira-kira. Kalau kami di Depok, kita biasanya andalannya ada dua tuh, antara otomotif paling besar, kemudian otomotif yang dikombin dengan minat properti atau investasi, kemudian juga dari sekolah atau pendidikan. Tapi paling convert sih tetap ini ya, tetap mobil. Ini teman-teman mungkin kalau yang belum pernah iklan pakai minat mobil seperti ini ya, itu untuk kita sesuaikan untuk apa? Untuk mobil untuk Emeralda. Jadi minatnya adalah pastinya bukan Fortuner ya, di bawahnya harusnya. Jadi kita masukin
Avanza, Xenia, Kalia, Mobilio, apa lagi? Vios, kalau enggak Toyota kan nanti belakangnya terus ke bawah. Yaris masih masuk, ya Yaris masih masuk. Kemudian Vios masih masuk harusnya. Kemudian Brio, Jazz, kemudian apa tuh Mazda yang kecil tuh? Mazda apa tuh? Kecil. Mazda berapa ya? Lupa saya. 3 ya mungkin ya? CX-3 ya? CX-3 ya? Ya R3 masuk, kemudian Jazz masuk kayaknya mas. Honda ya. Nah, coba kalau di atas dipencet Honda, nanti Hondanya muncul semua. Honda, Ignis itu Suzuki ya. Honda, nah ini Mobilio masuk. Ini tadi CR-V Mobilio masuk, kemudian Jazz masuk, coba Honda lagi. Honda. CBR itu lumayan mahal ya. Honda City, City masuk nggak? Atau teman-teman ini nggak dari yang 200 yang udah yang udah pesen itu kebanyakan mau beli apa? Nggak jauh-jauh dari ini kan ya? Pajero juga ada ya? Oh. Ini berarti Civic, Jazz, City masuk-masukin Innova ya? Honda, Toyota, Mazda, Suzuki. Ini kan juga masukin ya kayak Toyota kayak, ini mahal banget ini. Super. Ini Corolla masuk, Hilux juga kita masuk ya, Hilux, Corolla dan sebagainya gitu ya. Nanti kelamaan nanti kita malah ngapalin merek mobil. Ya. Nah ini maksudnya ini tadi di Jabodetabek sih sangat works ya. Nanti yang satu interest mobil, yang satu interest apa tadi itu. Apa nih Pak? Paling 100.000 Pak. 100.000 ya. Cuman mungkin karena sekarang pandemi, jadi kita tiap hari iklan juga. Kalau dulu kan orang iklan paling konsumen datang kan paling 1 minggu. Nah sekarang kebanyakan hari biasa pun banyak yang datang. Jadi tiap hari kita campaign. Kalau dulu kan paling campaignnya Kamis Jumat Sabtu gitu kan. Weekend datang. Kalau sekarang sepanjang minggu ya kita campaign. Kalau saya beberapa waktu itu ada satu pelanggan yang closing di saya kan saya tanya ibu tuh dari mana gitu. Oh dari G. Terus ya Pak ini ada beberapa akun yang semuanya iklan di rumah ini. Iya. Di, betul. Jadi kalau misalnya gini, kata simpelnya gini kan, ini kita buat campaign seperti ini, tujuannya adalah, interestnya adalah otomotif. Kalau ada 3 atau 4 aja akun yang campaign ke situ, orang kan oh, pagi ada ini, siang siapa lagi nih, sore misalnya ada lagi dengan akun yang berbeda gitu kan. Gambarnya mah sama, cuman mungkin captionnya berbeda. Kadang-kadang orang jadi curious. Ini iklannya kenceng banget, siapa sih? Nanti dia mungkin habis itu pindah ke Google My Business atau kadang dia googling. Atau langsung ke
Benar juga yang langsung ke DM. Nah, kalau kami biasanya kita arahkan ke DM, kita ngobrol di DM itu, nanti kalau udah mulai tanya passlist atau apa, kita baru minta WhatsApp. Boleh share WA-nya, Kak, gitu. Nanti akan kita kirimkan passlist dan seterusnya. Kalau dia udah mau pindah ke WhatsApp, berarti dia udah lebih serius. Gitu. Iya, biasanya DM karena so far yang pengalaman kami itu kalau langsung ke WhatsApp sama langsung ke DM pasti beda ya. Kalau DM pasti lebih ramai kan. Misalnya dari DM 100 mungkin yang jadi ke WhatsApp 10 lah gitu. Kita sebagai pengiklan kan agak semangat ya kok banyak DM gitu. Tapi kalau DM kalau langsung ke WhatsApp kadang-kadang nggak setinggi itu. Kenapa? Iya. Iya. Karena memang WhatsApp memang lebih berkualitas kan. Kalau Pak Yopi sama? Polanya sama? Apa langsung ke WhatsApp? DM ya? Nggak bagus. Ya betul, sama. Ya, kalau di kita arahkan ke DM, itu tadi, kalau dia udah, misalnya bagi WA-nya Kak, kita mau kirimkan pressis, kalau dia mau, dia udah niat banget biasanya. Sama ya? Kalau WhatsApp kadang-kadang kan, saya pernah datang satu perumahan gitu kan, kalau saya kasih nomor handphone saya kan, pagi di WA, siang di WA, malam di WA, besok di WA, kayak gitu, jadi mungkin orang malasnya di situ. Tapi kalau mungkin orang udah, saya udah niat mau beli sini, kalau saya niat beli kan nggak mungkin saya di WA tiap hari gitu kan, kalau saya udah closing gitu kan, mungkin seperti itu. Itu alasan kenapa kita kadang-kadang nggak mau ngasih WA, karena kita pasti akan dibombardir biasanya. Halo selamat pagi Kak, apa kabarnya hari ini? Ngapain nanya-nanya ginian gitu kan? Ujungnya tetap mau jualan gitu ya. Nah, kalau di kita ini saya kalau ke teman-teman itu hitungannya agak mungkin nggak langsung ngomong ke cost per lead ya. Tapi kalau saya lebih ke cost per akuisisi sih Pak. Iya, cost per akuisisi. Jadi kalau misalnya katakanlah nanti kita terlalu berhitung yang di cost per lead, khawatirnya itu kita mau iklan tuh dikit-dikit berhitung juga gitu kan. Ini cost per lead kita kok sekarang 5.000 padahal kemarin 2.000, mau iklan jadi males lagi gitu. Tapi kalau saya biasanya udah gini aja, ini untuk jual satu rumah harga sekian, kalau pakai Instagram habisnya berapa kayak gitu. Jadi rata-rata kan kadang-kadang saya pernah waktu itu jual rumah satu unit 1,8 M, cukup pakai Instagram 50.000 gitu, pernah juga. Tapi pernah juga sampai 1 juta juga, Zong juga pernah juga gitu kan. Cuman rata-rata sih kalau udah pakai IG hampir 2 jutaan biasanya closing gitu ya. Ya. Jadi gitu Pak, jadi lebih ke 2 juta kan 2 juta compare to 2,5% kali sekian kan masih jauh kan. Jadi kalau saya sih udah go ahead gitu. Iya, lebih ke acquisition sih Pak. Karena itu tadi kalau kita terlalu berhitung cost per lead, cost per ini, nanti mungkin jatuhnya malah jadi malas iklan gitu. Oh mahal gitu kan. Jatuhnya jadi malas iklan. Oke, ini materi tambahan. Sebelumnya ada yang mau ditanya dulu nggak terkait sama iklan di via HP? Cukup? Oke. Ini ada sedikit materi tambahan. Jadi kalau ini sama persis kemarin yang dijelasin sama Pak Yana di awal ya. Kemudian Mas Mabuji kemarin juga sempat jelasin dari sisi panelingnya ya. Jadi dari sisi apa itu Mas istilahnya apa sih? Edukasi dulu, terus kemudian hot, one, terus hot gitu ya, mungkin bahasa itulah. Jadi ada panel kemarin kalau lihat dari presentasi ada gambar corong kebalik gitu ya, dari atas ke bawah. Nah ini tuh kayak
template lah. Ini dari beberapa kali iklan tuh ya angka jadinya kurang lebih nggak jauh-jauh dari ini gitu. Tapi ini untuk yang desktop ya, maksudnya ya dashboard dari laptop juga atau dari PC ya, bukan yang via bukan via HP. Nah, jadi di sini itu ada beberapa indikator. Ini untuk yang udah iklan via Facebook atau Google juga bisa dipakai juga sih, tapi ini mostly kayak pakainya Facebook, Instagram lah ya. Nah, dari pertama yang dibahas nih, katakanlah kita punya budget 5 juta. Ini budget kita 5 juta nih buat iklan selama 1 bulan, katakanlah. Ini bisa diganti sesuai dengan anggaran yang ada. Nah, kemudian kemampuan akun iklan, jadi setiap akun iklan di sini katakanlah ada 30 orang, akun iklannya, setiap kita kan punya akun iklan. Nah, akun iklan ini kayak punya kemampuan yang masing-masing. Jadi ada yang kemampuannya itu cuma 3%, ada yang kemampuannya 5%, bahkan ada beberapa akun yang dikatakan whitelist, jadi kayak langsung dikasih sama Facebook, itu bisa sampai 10%. Maksudnya apa? Jadi kita bayar ke Facebook 5 juta, kita bayar ke Facebook 1 juta, kita bayar ke Facebook 100 juta, 1 M, berapapun itu tuh kita dikasih reach, kita dikasih jangkauan, itu cuma 3%, 3,6%, ini pada umumnya akun. Jadi kita bayar 5 juta, kita tuh sebenarnya cuma dikasih jangkauan sekitar 3,6% atau 183 orang. Ya, 30 reach lah, jangkauan lah. Dan itu pun tergantung dengan penempatan iklan kita ya. Kalau di desktop kan agak kompleks ya, ada yang di beranda, ada yang di video views, ada di artikel, ada di feed Instagram, ada di shop, ada banyak lah, ada di macam-macam. Nah, dari 5 juta itu kita dikasih sama Facebook, Instagram, jangkauannya itu sekitar 183.000. 183.000. Nah, kemudian dari 183.000 ini, 183.000 orang ini, mereka ini yang lihat gambar kita kan. Ada yang pakai video, ada yang pakai gambar, ada yang pakai carousel, ada yang pakai, ya itulah 3 itu ya, gambar, video, carousel. Kemudian CTR-nya berapa? CTR tuh kayak kegantengan si gambar ini berapa sih sebenarnya? Jadi orang kalau kita ngeliat di baliho, kita ngeliat, kita berhenti dulu berapa lama. Nah, ini bisa diukur. Kalau dari sisi Facebook itu bisa diukur juga, di Google Ads juga kelihatan kan berapa orang yang klik CTR-nya muncul. Itu namanya CTR. Nah, katakanlah CTR standarnya 3% lah ya, katakanlah 3%. Nah, CTR 3% ini itu akhirnya dia klik. Jadi dari 183.000 orang itu yang klik itu ternyata cuma 5.000, 5.400 lah. Itu baru klik iklan ya, kita baru klik iklan. Atau kalau di Google Ads tadi ya baru klik aja, baru klik iklan kita paling atas tuh kita baru klik. Nah, kemudian habis klik kita kan akan masuk ke suatu landing page. Nah, ketika akan masuk landing page, ini kan ada lot ya, berapa detik sih kita masuk landing page dari kita klik. Ada yang 3 detik, kalau dicek di GT Metric ada yang A, B, C, D gitu-gitu macam. Ada yang kecepatannya di bawah 3 detik, di atas 4 detik, 5 detik, ada yang 10 detik. Nah, semakin cepat itu semakin bagus. Jadi ketika itu 3 detik, itu berarti bagus. Karena kan kebanyakan orang Indonesia ini kalau dia ngelihat iklan, terus ngeklik, tapi landing page-nya lama banget dibuka, itu di back kan? Karena kelamaan gitu. Di back lah akhirnya, kelamaan sih, apa sih ini iklannya nggak kebuka. Gitu. Nah, di sini juga bisa diukur. Kecepatan standar itu 60%. Jadi 60% dapat dari mana? Dari orang yang nyampe ke landing page dibagi sama orang yang ngeklik. Ini dibagi sama inilah orang ada pembagian gitu ya antara orang yang udah nyampe ke landing page beneran sampai orang yang sama orang yang ngeklik. Kemudian dari sisi landing page-nya sendiri, penawarannya gimana sih? Penawarannya sebagus apa? Terus kemudian offernya sebaik apa? Ada promo, ada ini, ada itu. Nah, itu kemampuan dari si landing page-nya itu sendiri. Jadi si landing page ini punya kemampuan berapa persen sih untuk konversi dari orang yang nggak tertarik tiba-tiba jadi tertarik. Nah, standar itu di angka 10%. Bahasa sederhananya kayak ada 1.000 orang yang masuk ke landing page, 100-nya atau 10%-nya
dia tertarik untuk klik button di landing page. Itu kegantengannya si landing page lah bahasanya gitu. Terus kemudian setelah orang sampai nih udah klik tombol ya, udah klik tombol di landing page atau di sini kayak isi form gitu ya, akhirnya dia ngisi form, katakanlah ada 171 dan itu masih harus di follow up lagi berapa orang gitu kan, ini harus di follow up sampai akhirnya closing. Nah, karena kita pakai untuk mendatangkan lebih banyak traffic pakai berbayar, maksudnya pakai Google Ads, pakai Facebook Ads. Nah, kita harus bisa optimasi hal-hal yang memang bisa kita kuasai. Kayak misalnya satu nih, ads kreatif misalnya ya. Ads kreatif ini kalau seandainya ini kita lihat angkanya sama semua nih, 3% masih sama ya. Kalau kita bisa dapat ads kreatif ini nilainya sampai 5%, itu jumlah lead, jumlah closingnya juga naik. Dengan hanya mengubah ads kreatif. Tadinya misalnya 3%, lead-nya kita cuma dapat 171 dengan budget yang sama, targeting yang sama, semuanya sama, tapi kita ngerubah optimasi di ads kreatifnya jadi 5%, lead-nya jadi nambah. Jadi 284. Katakanlah ini jadi 1% nih. Lead-nya jadi anjlok. Padahal budgetnya sama. Landing page-nya sama, semuanya sama. Ketika kita hanya optimasi satu tempat aja ads kreatif ya, jadi lebih bagus, lead-nya bisa langsung bludak. Jadi kayak yang tadi itu kasusnya ada yang video efektif, terus kemudian ada yang iklan gambar di HP lebih efektif, kemudian iklan pakai video kurang efektif. Nah, itu juga tetap harus dicek. Jadi harus dicek, oh ternyata ini lebih bagus, yang lebih bagus dipakai, yang lebih bagus dipakai. Oke, kemudian katakanlah ini masih di 3% ya. Ini berkaitan sama landing page-nya nih. Di dalam landing page kan macam-macam ya, ada gambar, ada video, ada fontnya kadang suka yang menarik gitu ya, terus kemudian ada tanda panah, ada macam-macam. Nah, itu ternyata mempengaruhi kecepatan si websitenya, atau bahkan dari sisi servernya, ada yang pakai Niagara Hoster, ada yang pakai Dewa Web, macam-macam. Nah, kalau memang kita cuma optimasi dari sisi landing page-nya doang nih, misalnya nih ya, katakanlah cuma naik jadi 70% nih, dengan budget yang sama ya, budget sama, terus kemudian kemampuan akun iklannya sama, CTR-nya sama, ini dari tadi dari budget 60, dari kecepatannya 60%, dapatnya 168, kita rubah jadi 70%, dapatnya 196. Jadi ada peningkatan lead. Jadi dengan hanya optimasi di website, itu juga bisa merubah di lead yang datang. Begitu juga dengan ads kreatif yang didatangkan. Nah, begitu juga dengan penawaran yang ada di landing page. Standar di 10%, katakanlah kita bisa di 20% gitu ya. 20%, lead-nya juga naik. Jadi gitu. Jadi ketika iklan ini memang fokusnya bukan sekedar di keyword, nggak sekedar di interest, tapi lebih kompleks lagi, banyak yang harus dioptimasi gitu loh. Jadi ketika ads kreatif bisa diperbaiki terus, diupdate terus, kemudian dari sisi landing page juga diupdate, penawarannya, hostingnya mungkin, kemudian servernya, terus kemudian dari isi landing page sendiri. Gitu sih. Jadi ini secara umum sih cara mainnya sih inilah. Jadi hal-hal yang bisa kita optimasi di situ dengan budget yang sama, dengan budget yang minim, kita bisa dapat lead yang lebih banyak gitu loh. Oke, ada yang mau ditanyain nggak? Atau bingung? Oh iya, silakan. Waktu paling bagus untuk edit ads kreatif itu di jam 12 malam. Karena sederhananya kayak gini nih, kita kan bayar ke Facebook, katakanlah satu hari iklan 100.000. Startnya di jam 00 nih, ya kalau bisa kan 100.000 habis pas di jam 12 malam juga kan. Jadi dia muter pas gitu loh, muternya itu pas 100.000 habis dibagi 24 jam, ibaratnya gitu. Nah ketika jam 12 otomatis budgetnya pas lagi habis. Jadi kita mau ngedit macam-macam, itu pas waktunya paling pas. Nah, kalau kita edit ads kreatif, learningnya ketika malam itu biasanya lebih cepat.
paling 2 jam 3 jam running lagi nanti jam 3 gitu. Itu udah pas lah, maksudnya running lagi jam 3 ya. Mungkin dari saya Ya, mau ya. pertanyaan. Ini kan kita lagi testing landing page nih ya, cuman yang presentasi dari klik gambar ke landing page yang saya buat itu 38% kan, itu under banget ya, under standar banget ya. Nah, pertanyaannya apakah untuk menaikkan presentase dari klik gambar ke landing page itu cuman diimprove dari kecepatan loadingnya, terus dan kalau semisal iya itu kita cara melihat kecepatan website loadingnya itu gimana gitu. Oke. Nah, kalau yang terakhir dulu ya. Jadi kalau ngelihat kecepatan pakai GTmetrix itu cukup. Yang pertama itu ya, GTmetrix itu ngelihat apa namanya? Ngelihat kecepatan dia berapa detik itu cukup. Tapi ketika kecepatan itu di bawah 3 detik itu sebenarnya udah cukup lah, masuk ke Facebook itu udah pas. Itu di GTmetrix kemarin saya udah nyoba tapi nggak nemu gimana ya? Coba. Pak Yana punten Pak, yanapriyatna.com. Apa tadi? yanapriyatna.com. Nggak pakai Y Pak, Yatnanya. Atna Pak, Atna. Mana sih A-nya nggak kena Pak Yana? Terus pakai slash Emeralda garis strip family garis strip 2. Ya itu. Pakai mode incognito bisa kayaknya. Pakai apa? Mode penyamaran. Tahulah cowok. Iya. Oke, coba nanti ku cek pakai beda provider. Oke. Coba. Oke, sambil jawab tadi ya optimasinya. Untuk optimasinya sendiri sebenarnya paling sederhana kompres gambar. Satu. Nanti kalau apa namanya gambar itu dicek, di download aja dulu. Itu biasanya sih pada umumnya nanti yang 1 MB lah. Nanti pakai aplikasi kompres PNG atau kompres PNG atau kompres JPEG itu udah cukup, nanti di-upload lagi ke situ. Itu satu dari sisi gambar. Terus kemudian kurangi kayak emot-emot, sorry apa sih, tanda panah ya, gif, sorry gif, Kirain emot api. gif, jadi gif yang gerak-gerak itu kalau bisa dikurangi atau dikompres lebih banyak lagi. Terus kemudian YouTube-nya kalau misalnya udah banyak banget nih YouTube-nya nih, nah itu pakailah 1-2 yang paling bagus. Nah terus kalau masih belum juga, ganti hosting aja Mas. Pindah aja sekarang di mana, dipindah ke tempat yang lain. Itu kemungkinan di sini. Berarti yang emang pengaruh dari klik gambar ke landing page itu cuma kecepatan websitenya doang kan? Nggak ada yang lain ya? Oke. Paling ngaruh itu di kecepatan websitenya, karena kan kalau di habis ngeklik sebenarnya kayak udah bukan lagi urusannya Google, udah bukan lagi urusannya Facebook, itu udah kayak urusannya web gitu loh. Ini udah bagiannya web sendiri gitu loh. Jadi ketika masuk ini kelamaan, ya salahnya web gitu. Kenapa dia belum dioptimasi dengan benar? Gitu sih. Oke, ada lagi yang mau ditanyain? Ambil coba ini.
Kalau sepengalamanku sih enggak sih. Kalau learning ulang ya, cuma kalau algoritma apa macam-macam kayak sih nggak ngaruh. Kadang kadang gini juga apa namanya, selama itu ngasilin lead ya, udah dibiarin aja gitu. Karena sebenarnya memang Facebook sendiri kayak tiap hari itu kayak punya auction yang berbeda-beda gitu. Auction tuh kayak lelangnya beda-beda gitu loh. Hari ini bagus banget nih, ini bagus banget. Besok belum tentu bisa anjlok. Jadi salah satu kuncinya itu memang kayak harus diganti-ganti terus gitu loh. Ganti lagi, update lagi, ganti interestnya, ganti ads kreatifnya, ganti websitenya mungkin. Ya, kalau yang di testing cuma beberapa, ya. Tapi kalau yang di testing banyak, kayak misalnya interest gitu ya, mau diganti interest, ya itu harus bikin beberapa campaign. Ini tadi udah aku coba cek nih, yanapriyatna.com. Kalau secara ini sih performanya bagus, dia kecepatannya di bawah 2,5. Cuma mungkin nggak tahu ya, itu hasil dari mana, hitungannya dari mana? Google atau Facebook? Oh, Facebook. Perbandingannya apa banding apa? CPC banding? Perbandingannya klik per landing page views. Sorry, kliknya berapa? Kalau kayaknya kalau kliknya nggak tahu sih, cuma dari dashboard ini kan udah ada ini kayak bounce rate gitu loh. Ya. Udah bisa tinggi. Pokoknya di under 60 sekitar 30-an gitu. 38 dari orang klik sampai ke landing page views. Saya juga nggak paham yang saya omongkan.
Oke, tadi ngelihat yang punya Jana Priyatna tadi itu ya. Jadi kalau dari sisi link click ya, jadi tadi dari sisi link click, coba nanti diganti content view atau pre-content dulu, karena tadi kan landing page view ya. Nah, kalau di sini bisa dicek nih di salah satu iklan gitu ya, di salah satu campaign yang sama gitu ya. Link click-nya itu 1113. Ya. Terus kemudian yang content view, yang lihat konten, yang lihat landing page itu sekitar 996. Jadi 996 dibagi segini sekitarannya ya 89% lah. Kalau ini biar saya nggak salah lagi, cara apa mungkin bisa dipraktekkan masang pixel content views-nya. Akunnya kalau saya Udah pakai landing press? pakai landing, ya gimana itu teknisnya? Mungkin bisa cepat aja. Kalau di landing page sih sebenarnya gampang banget ya, kecuali yang agak rumit itu kalau yang manual. Ya kita pakai landing press. Nah, kalau pakai landing press itu pertama kita masuk ke WP adminnya dulu, login di sini ya. Terus kemudian kita masuk ke appearance, customize, kemudian customize. Di sini nanti kita masuk ke landing press, kemudian di sini ada Facebook pixel nih, kita masukin ke sini. Utamanya masuk ke sini dulu, pixel utamanya. Terus kalau udah masuk di publish, kemudian kita masuk ke page-nya, masuk ke salah satu page. Katakanlah kita masuk ke mana? Pivotal House. Misalnya ini ya, masuk ke Pivotal House. Nah, pasang V-content-nya dulu. Kalau mau pasang V-content, kita masuknya ke edit. Terus kemudian ini tinggal pasang di sini. V-content ini udah kepasang otomatis. Oke. Kemudian kalau mau pasang di sisi lead-nya atau add to chart atau add payment info atau apapun itu pixelnya, kita tinggal masuk ke edit Elementor dulu, terus kemudian masuk ke button. Kemudian di paling bawah ada Facebook pixel, ini kita pasangin. Mau yang mana tinggal pilih. Lead, add to cart atau macam. Gitu sih. Oke, siap. Terima kasih. Siap. Oke, mungkin ada pertanyaan lain dari peserta? Mumpung masih ada waktu, ayo. Dari boarding baru mungkin si Kay mau tanya tentang Instagram atau Fuad dari tim digital. Tanya Den. Ayo Den, wajib Den. Halo Pak, saya mau nanya, kan banyak banget YouTuber apa namanya yang jelasin cara iklan di Instagram Ads Pak ya. Nah banyak juga yang YouTuber itu nyaranin kita untuk ngeboost ini Pak, apa namanya, ngeboost like, komen, nah itunya dulu supaya bikin trust iklan kita. Nah itu bagaimana Pak? Terima kasih. Oke. Secara umum sebenarnya kalau kita main di Instagram ya, terus kemudian Instagram kita dibagusin, dirapiin, konten dibagusin, ini macam-macam, ya mungkin like itu diperlukan lah ya, di beberapa hal memang diperlukan, karena di objektifnya Facebook sendiri juga ada kan objektif fanpage like, kemudian engagement yang mengarahkan memang orang-orang untuk like, comment, share, itu memang ada. Nah terkait sama goalsnya, jadi kayak itu udah jadi dua hal yang berbeda menurutku ya. Jadi yang pertama itu bagian marketing, yang kedua bagian selling. Nanti ada lagi bagian branding gitu ya. Nah bagian marketing itu kerjaannya itu bagian marketing, branding marketing lah bagiannya itu.
gimana bikin kontennya bagus, kemudian gimana bikin baik yang like, gimana baik yang interaksi, itu bagian branding sama marketing. Nah, sedangkan bagian selling fokusnya di jualan. Nah, ini goalsnya apa dulu? Kalau full mau jualan, fokusnya berarti konten-konten yang memang arahkan jualan, landing page langsung diarahkan goalnya ke jualan. Tapi kalau memang goalnya memang untuk bangun si akun Instagramnya, like, comment, share, itu berarti bagus juga, bener juga gitu. Jadi apa yang disarankan YouTuber itu ya nggak salah juga, karena mungkin memang tujuannya itu membangun brandingnya si akunnya dia, kemudian like-nya banyak, komennya banyak, save-nya juga banyak. Jadi semakin banyak orang yang berinteraksi dari situ dan harapannya ada closing. Tapi kalau tujuannya memang selling, menurut saya pribadi sih lebih ke ya udah gimana caranya di biar selling, optimasi di angkanya biar lebih banyak, lead-nya lebih banyak, fokusnya di situ. Gitu sih. Oh iya, organik. Ya benar-benar organik versus paid ya. Jadi kalau paid berbayar fokusnya benar-benar selling, tapi kalau organik ya bangun kayak gitu, like, komen, share, diiklanin dulu komennya, like-nya biar semakin trust. Kalau buat sifatnya long term, misalnya kayak bangun nama developernya nih, misalnya bangun nama developernya, ya itu bagus, ada like, ada komen, ada interaksi, ada ini, itu bagus tuh. Tapi ketika untuk sifatnya project cuma 2 bulan 3 bulan, kayaknya itu nggak terlalu dibutuhkan lah, lebih fokus ke selling ya selling. Jadi menurut saya sih itu ini aja, itu lebih ke goalsnya seperti apa. Kalau mau jangka panjang, misalnya kita mau betul-betul kita mau branding yang pro line-nya misalnya, ya diperlukan itu juga. Tapi kalau misalnya kayak saya misalnya project base, ini satu cafe cuma 30, satu cluster cuma 30 unit, gimana caranya 2 bulan habis? Nah ya agak kurang concern di situ gitu. Yang penting kita campaign, paid post, closing. Itu sama dengan Google lah. Google kan kalau mau organik kan kita bagusin SEO-nya dan sebagainya, banyakin artikel. Cuman kan untuk menuju ke sana kan butuh waktu lama kan. Sementara nggak boleh lama-lama nih, harus cepat-cepat sold out gitu kan. Ya kita pakai Google Ads. Sama itu antara, ya berarti itu konsepnya sama. SEO-nya Google versus Google Ads atau SEO-nya Instagram versus Instagram Ads. Macam itu. Emang kalau saya lihat kan dari yang tadi diiklankan kan semuanya ini ya, semuanya kan project ya. Emerald dari shotnya kan, bukan ke atasnya lagi yang misalnya yang prolennya gitu kan. Ya, kayak misalnya Sinarmas, di bawah Sinarmas ada perumahan apa-apa, kalau Sinarmas bangun 2 tuh, Sinarmas lainnya juga digedein, terus projectnya juga digedein. Nah ini mau yang mana gitu. Kalau mau bagus sih dua-duanya dibagusin gitu ya. Oke teman-teman, ada lagi sebelum kita tutup? Ya. Mau bertanya, waktu pas awal-awal nge-ads kan ada beberapa kelompok ya Pak, dibagi-bagi kelompok itu. Nah terus tuh iklanin di IGS tuh bareng-bareng ya Pak, tiap kelompok dikasih budget yang sama, terus pesannya juga sama, masuknya ke WhatsApp gitu kan, otomatis nggak ada target yang khusus kan. Yeah. Nah terus faktor apa yang jadi kendala gini Pak? Untuk kelompok saya tuh jangkauannya lebih sedikit daripada teman-teman saya. Oke. Misal kelompok saya tuh jangkauannya baru 4.000 ya Pak. Sedangkan kelompok lain tuh udah puluhan ribu jangkauannya. Tapi listnya tuh jauh lebih banyak yang saya. Itu tuh dari faktor apa Pak? Tadi juga dibahas tadi ngobrol sama Pak Aswar ya. Jadi kalau misalnya semua Instagram ad, semua akun Instagram campaign tanpa dikoordinasikan itu kan juga nanti jatuhnya nggak bagus juga. Tadi kita diskusi alangkah baiknya kalau masing-masing nanti ketika kita mau buat campaign ataupun itu dikoordinasikan. Misalnya katakanlah tim meja ini garap untuk niche otomotif. Area mana? Tim meja ini garap untuk mana? Tim meja ini garap untuk mana? Jadi masing-masing fokus di ini aja. Jadi nggak ada intersection. Gitu. Jadi nanti balik lagi sebaiknya dikoordinasikan. Karena ini kan satu kelas ini kan pasti banyak banget kan, akun Instagramnya kan. Kalau masing-masing iklan tanpa diarahkan ya bisa tabrakan. Maksudnya nggak efektif. Sama-sama spending 1 juta tapi untuk ke area yang sama, kan lebih baik 1 juta ke sini, 1 juta ke sini, 1 juta ke sini.
Ada lagi? Terakhir? Ini Pak, untuk KPI Google Ads sama Instagram Ads itu kira-kira apa ya? KPI-nya Mas ya? KPI-nya. KPI yang dimaksud lebih ke apanya? Kalau optimasikan sebenarnya sama kayak yang tadi. Jadi yang diukur banyak. Jadi kayak nggak cuma satu, nggak sekedar di keyword doang, nggak sekedar di landing page doang, nggak sekedar di apa namanya CS-nya gitu loh, nggak sebatas di CS-nya gitu. Jadi kayak dari mulai pertama ads-nya, dari ads kreatif kalau di Google kan berarti kata-katanya ya, ini pemilihan kata-katanya udah benar belum, terus kelengkapan site link, terus kemudian info, itu ya udah lengkap belum, itu juga sebagai salah satu KPI-nya. Dan indikatornya iklan murah atau enggak ya sama kayak yang disampaikan Mas Komisi juga tadi. Jadi ngelihat juga ini tuh sebenarnya profitnya berapa sih per closing gitu, katakanlah komisinya ada ROAS-nya ya, ada ROAS tuh kayak return on ad spend. Kalau ROAS-nya nilainya 2 udah bagus lah, udah bagus banget gitu. 2 tuh maksudnya iklannya 500 berarti dapat 1 juta. Kalau iklannya 10 juta berarti dapat 20 juta. Itu ROAS, ada ROAS-nya. Ujungnya sih ke sana sih. Kadang juga secara dashboard jelek, tapi profit ya kenapa nggak diterusin kan? Jadi KPI-nya balik lagi, kalau menurut saya balik lagi ke ini profit nggak gitu. Ini profit nggak selain dari KPI yang ada di sana, dari mulai gambar, terus kemudian dari kecepatan landing page, kemudian dari offernya, dari penawarannya, hingga akhirnya di CS-nya. Jangan-jangan malah di CS-nya yang belum bisa closing banyak nih, lead udah banyak tapi closing belum banyak. Itu sih. Jadi KPI-nya ya banyak yang perlu diperhatikan. Ya KPI-nya secara langsung dan tidak langsung. Tapi utamanya sih kalau yang namanya jualan ya di ROAS lah, return on ad spend-nya berapa sih, dari kita spend budget berapa, kita dapat berapa gitu loh. Kita profitnya berapa atau profitnya berapa, jadi return on ad spend. Jadi kita spend 1 juta, profitnya 20 juta, berarti kan 1 per, ya bagus lah itulah. Ya, nilai ROAS-nya bagus gitu. Itu sih Mas. Kalau kemampuan akun itu berpengaruh nggak Pak Muji ya? Saya lihat kalau yang IG-nya Kai itu udah hampir 2 tahunan akunnya, kemudian organik 4.000 organik, dan dulunya akunnya itu dipakai jualan online herbal gitu ya, dan memang pas sehari itu dapat duitnya lumayan dibanding akun-akun yang lain gitu. Akun yang lain baru ada yang mungkin ada 100-200 langsung diiklanin segala macam. Itu lamanya akun sama follower yang organik itu berarti sangat berpengaruh sekali ya. Itu aja sih pertanyaan saya. Ya gitu. Walaupun bukan properti dulunya. Ya, kalau akun sih sebenarnya malah berpengaruh banget sih. Jadi kalau lamanya akun, terus kemudian keaslian akun, maksudnya keorganikannya akun itu sangat berpengaruh. Makanya sekarang banyak banget akun Facebook 2008, 2009 itu dijual. Karena tahu memang kalau ngiklan pakai akun itu dia lebih survive daripada tahun 2020, 2021 gitu. Itu lebih cepat apa sih? Kalau iklan disable. Oh, jadi lebih cepat disable kalau akun-akun baru. Jadi kalau bisa malah yang dulu punya akun, pernah bikin akun itu dipakai lagi. Atau kalau mau ini ya beli akun yang memang tahunnya itu tahun-tahun lama gitu loh. Tahun Facebook itu 2010 ya. Ya 2010 lah. 14 ya, beli akun yang umurnya tahun segitu gitu loh, paling senior lah. Mungkin kakak kelas atau apa yang punya akun itu kita beli atau kita pinjem gitu buat iklan. Nah, itu malah lebih worth it daripada yang baru. Begitu juga akun Instagram, dia lebih apa ya, punya prioritas sendiri gitu loh. Ini akun udah sejak 2000 sekian, secara iklan dia lebih diakui. Ada tambahan Pak ya, salah satu tim saya yang paling banyak convert, dia pakai akun yang di rename ya. Jadi akun itu dulu dia pakai buat jualan baju karena dia tinggal di dekat Tanah Abang. Nah kemudian akun itu di rename
dari yang tadinya jualan baju bayi gitu jadi jualan properti. Dan kalau saya compare gitu ya, akun itu versus akun yang lain-lain, ketika ngejalanin iklan itu dengan niche yang sama, dengan target yang sama, budget yang sama, kemudian juga kreatif yang sama, akun yang tadi lebih winning. Walaupun dulunya bekas jualan baju bayi. Makanya mungkin kalau zaman dulu kan awal-awal banyak Facebook kan suka ada ini kan akun yang apa nanti kita comment, like, share, amin, followernya kan nambah gitu kan awal-awal mungkin 2015 gitu kan, amin, iya setuju, bla bla, nanti kan follower nambah. Nah kayaknya itu sebenarnya itu buat nambang ini ya, buat nambang follower, tapi follower organik. Dan itu kan sebenarnya bisa kita lihat kan di yang tadi tuh di Facebook ad library. Mungkin dia udah tahu kalau suatu saat akun ini akan sangat bagus. Biasanya dulu dipakai buat politik-politik sih. Kalau tadi mungkin untuk Kang Ikam jawabannya ya, kalau saya sih kalau di kantor saya nerapin 2 macam KPI ya. KPI spesifik untuk Instagram ya, tetap Instagram itu kita harus ngeliat dia followernya nambah berapa persen sama engagement rate-nya kan. Kalau makin jelek engagement rate-nya berarti mungkin postnya nggak menarik atau apa, kita biasanya kasih postingan yang sifatnya lebih interaktif, misalnya games atau apa gitu. Tapi di balik itu tetap kita lihat ini sebagus apapun engagement rate-nya, sebagus apapun followernya, kalau sales-nya nggak naik ya jadinya nggak balance gitu ya. Kayak sama Google Ads juga, kalau Google Ads itu biasanya kita pakai itu ya, pakai kita nomor 10, 9/10. Syaratnya biasanya kita paling tidak di 7/10 lah, 7, 8, atau 9/10. Kemudian juga CTR-nya kita seperti apa, naik atau tidak. Kemudian webnya kita juga cek, itu yang kita KPI, itu yang menjadikan itu sebagai KPI untuk tim digital. Jadi tetap ada 2. Jadi jagain ini sama jagain ini. Gitu. Sama paling juga kan tetap kan namanya budget kan pasti dari range-nya kan Pak. Untuk akuisisi digital range-nya sekian sampai sekian gitu. Harus kita jaga di situ gitu. Kembali lagi ke ROAS ya. Tapi kalau ini akun udah lama terus kemudian follower organik apa tidak pasti kita ada toolsnya ya. Kita bisa nyari ya toolsnya ya. Kayak gitu. Ya akunnya kira-kira organik apa enggak gitu. Atau robot. Ya, kalau itu sih Pak, cek pakai apa ya, follow unfollow kalau nggak salah ya, akun aplikasi di Google Play itu ada kok, jadi kelihatan. Ya, ini bisa kelihatan. Tapi untuk ngeceknya tetap manual kayaknya. Ya. Tapi biasanya kelihatan kok ya kalau followernya banyak, tapi pas ada feed komen kok sepi, gitu. Berarti itu banyak akun bodong ya. Terus ada akunnya pas diklik itu mungkin ini ya, cuma 1-2 postingan, namanya jelas gitu ya. Bisa kita lihat ya.